Tapi ketika dia kemudian dilekatkan dengan kita mencari penyelenggara yang mandiri, apakah kita bisa betul meyakinkan proses politik itu di ruang-ruang yang transparan, di ruang-ruang yang akuntabel, di ruang-ruang yang kemudian tidak ada transaksi-transaksi begitu. Ya kan, yang ada di DPR itu kan, ada setelah tim seleksi. Maka, jadi Ibu menduga di DPR-nya saya ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda menyaksikan podcast NetGrid Election Integrity. Tribuners, teman NetGrid, warga pemilih, hari ini kita akan mendiskusikan kemandirian penyelenggara pemilu dengan para narasumber yang luar biasa. Kali ini kuota kita di atas 30% afirmasi perempuan. Tentu dengan host yang sudah tidak asing lagi di dunia kepemilian kita, Bapak Hadar Nafis Gumai. Yang tidak asing itu yang ini. Bersama dengan Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Dan juga dengan senior saya, Bu Endang Sulastri, dari UMJ. Sekaligus, nah ini yang paling penting, kenapa beliau kita hadirkan hari ini. Mantan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Nah, kira-kira kita mau nanya, Bu, hasil pilihannya Bu Endang dulu ini orang-orangnya cukup mandiri nggak nih? Nah, teman-teman sekalian, kita akan mulai perbincangan kita hari ini, dan saya persilahkan senior kita untuk nanya duluan. Silakan Pak Hadar. Lempar bolanya sangat luar biasa ya Pak ya. Ini hebatnya Mas Arief kita. Iya. Baik, terima kasih banyak Mas Arief. Jadi hari ini kita mengangkat topik yang kami berpandangan atau punya pandangan sangat penting, sangat dasar. Nah, tetapi tentu bantu agar para penonton Netflix kami ini paham. Ya. Jadi sebetulnya kemandirian itu seberapa pentingnya di penyelenggara, dan kira-kira apa yang akan terjadi kalau kemandirian ini bermasalah di penyelenggara kita gitu. Nah, silakan yang mana saja nih. Mungkin Mbak Titi dulu ya mainannya. Oke, yang muda dulu ya. Baik, silakan Mbak Titi. Tapi saya sekaligus ingin ngasih cerita dulu Pak Hadar. Oh, silakan. Jadi dulu saya dan Pak Hadar itu pernah rapat di sebuah tempat. Lalu orang memperdebatkan, KPU boleh saja mandiri karena menurut konstitusi kita adalah lembaga yang mandiri. Tapi kan KPU nggak independen gitu. Kira-kira ada bedanya nggak ya mandiri sama independen? Nah, baik, itu tambahannya ya. Silakan Mbak Titi. Ada bedanya Pak Arief. Independen kan bahasa Inggris. Mandiri bahasa Indonesia. Kira-kira begitulah ya. Ya, kalau KPU mandiri karena konstitusinya kan mengatakan begitu, Pak Hadar. Di era reformasi dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar kita, salah satu yang paling menjadi titik besar transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu kita adalah pasal 22E ayat 5 konstitusi. Hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Meskipun kemudian juga mengalami dinamika di dalam memaknai kemandirian tersebut. Kalau secara global kan international idea membagi konsep kemandirian itu dalam hal relasi dengan pemerintah. Makanya dari 3 model badan penyelenggara pemilu itu cara menilainya adalah bagaimana keterkaitan mereka dalam hal pengaruh dari pemerintah. Makanya ada disebut dengan model pemerintah, model campuran. Dan model independen begitu ketika dia terlepas dari pemerintah. Nah, di Indonesia yang unik itu melampaui hal itu karena ternyata non partisan itu menjadi hal yang sangat krusial dalam perkembangan pemilu Indonesia, terutama pasca 99.
Misalnya terbit kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81 tahun 2011 yang menyatakan kalau anggota partai politik ingin menjadi penyelenggara pemilu, maka harus ada masa jeda. Masa jedanya itu adalah 5 tahun. Jadi kalau boleh bicara konteks Indonesia, kemandirian itu salah satu faktor krusialnya adalah bagaimana dia terbebas dari anasir-anasir politik partisan. Jadi dia menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, salah satu variabel utamanya terbebas dari anasir politik partisan. Nah, baru-baru ini saya juga membaca jurnal yang ditulis oleh Holly Ann Garnett. Di dalam jurnal itu dia menyatakan bahwa ternyata salah satu prediktor yang paling menentukan pemilu integritas adalah kemandirian penyelenggara pemilu atau integritas penyelenggara pemilu. Jadi sangat penting ya. Betul. Karena kenapa dia mengatakan begitu? Hal itu akan berimplikasi pada satu, kepercayaan terhadap proses pemilu itu sendiri. Ketika KPU-nya mandiri, maka dia akan membawa implikasi kepada keyakinan bahwa pemilu itu diselenggarakan secara berintegritas dan kemudian meningkatkan kepercayaan pada proses pemilu, dan pada akhirnya dia juga berkontribusi pada penguatan legitimasi pemilu itu sendiri. Nah. Jadi intinya pemilu akan percuma. Itu ya, udah keluar biaya, waktu, semua berharap, tapi kalau penyelenggaranya tidak mandiri, itu akan gagal, kira-kira intinya kan begitu pemilu. Minimal kalaupun KPU-nya meyakini dia mandiri, tetapi kalau publik melihat dia tidak mandiri, sulit untuk kemudian kita meyakinkan bahwa pemilu itu sudah berjalan dengan berkualitas, Pak Hadar. Jadi tambah sulit lagi karena ini persepsi publik kan yang ikut juga di sana. Betul. Sorry tadi Mas Arief. Nah, kalau saya mungkin silakan. Merespon apa yang disampaikan Mbak Titi, saya mau nanyakan sama Bu Endang. Nah, Lanjut. kira-kira hasil seleksi kemarin itu memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Mbak Titi nggak gitu loh? Ya, Mbak. Gimana? Sebelumnya saya ingin menambahkan ya. Baik, jadi pentingnya kemandirian itu saya kira kita memahami bahwa pemilu itu kan sebagai ajang kompetisi. Betul. Ajang kompetisi dari para pihak yang ingin memperoleh kekuasaan. Maka dalam konteks kemandirian, saya kira memang penyelenggara pemilu perlu menjaga agar dia bisa melayani ataupun bisa memberikan pelayanan yang sama, setara, adil gitu. Jadi kemandirian itu akan membawa juga kepada prinsip-prinsip pemilu lainnya. Jadi bisa, kalau dia mandiri maka dia akan bisa berlaku adil, maka dia bisa jujur dan seterusnya gitu ya. Jadi dia memperlakukan setara. Kalau kemandirian tadi yang dikatakan, kalau kemandirian itu tidak ada, maka dengan sendirinya pemilunya akan dipertanyakan gitu, karena berarti penyelenggara pemilu itu sudah ada keberpihakan tadi ya, anasir-anasir itu. Nah, kemudian kalau ditanya terkait dengan hasil seleksi yang lalu, kita tentu memiliki memiliki indikator-indikator di dalam proses itu. Nah, proses-proses bagaimana kita bisa menghasilkan pemilu penyelenggara pemilu yang mandiri itu kan kita lakukan dalam berbagai tahap. Ada tahap tertulis, di situ juga ada konteks pertanyaan yang bisa mengukur itu karena ada kebangsaannya. Kemudian yang kedua, dalam psikologi tertulis maupun asesmen itu juga dalam rangka mengukur itu. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya itu adalah pada saat wawancara. Pada saat wawancara itu kita juga melakukan upaya-upaya menggali seberapa jauh mereka setidaknya punya komitmen gitu ya, punya komitmen untuk bisa mandiri, bisa tidak tidak berpihak kepada partai politik ataupun tadi penguasa, tidak bisa diintervensi itu. Dan tentu saja juga kita melakukan upaya-upaya melalui rekam jejak. Kita juga dibantu oleh teman-teman masyarakat sipil, ya, organisasi-organisasi yang memberikan masukan-masukan terhadap itu. Jadi kalau soal apakah sekarang ini mandiri atau enggak gitu ya, ya itu kita lihat aja sekarang ini kan proses tahapan sudah sampai kepada tahapan pendaftaran peserta pemilu.
tentu kita memiliki indikator-indikator juga. Kita juga bisa melakukan pengamatan-pengamatan itu. Ya, tentu sebagai mantan timsel ya. Ya, tapi saya katanya kalau timsel tuh nggak ada mantannya, Bu. Hanya periodenya yang periodenya. Iya. Jadi sebagai timsel lah gitu ya, timsel periode yang kemarin, kami tentu berharap cukup banyak gitu ya, bahwa ini udah pilihan yang terbaik melalui proses yang luar biasa juga, meskipun kami juga tidak bisa menampikkan gitu ketika kemudian dalam proses seleksi itu kan melibatkan juga partai politik. Ya kan yang ada di DPR, itu kan. Ada setelah tim seleksi. Iya, setelah tim seleksi. Jadi Ibu menduga di DPR-nya saya apa? Lah artinya kan di situ bisa saja terjadi kan gitu. Bisa saja terjadi. Tetapi kita di dalam prosesnya kan sudah berusaha melakukan proses itu, kemudian menjaring dari seluruh calon yang ada. Dan hasilnya itu kita kasih. Terkait ini, Pak Dar, tadi disampaikan ada peran DPR, maksudnya ada peran partai politik. Dulu seringkali orang mengatakan begini, wah kita harus menjaga jarak dengan partai politik. Kalau sekarang itu ada kalimat begini, loh kita itu harus menjaga kedekatan yang sama. Jadi bukan menjaga jarak yang sama, tapi agak beda gitu. Beda ya. Jadi artinya bahwa dekat itu nggak ada masalah ya. Dekat itu tidak ada masalah. Ini saya mau bicara Mas Arif ya, Pak Hadar. Jadi suatu saat kemarin saya menyampaikan materi juga gitu ya, materi tentang etika penyelenggara pemilu. Itu sempat juga mereka melakukan pertanyaan ya, dari berbagai daerah itu. Bu, seakan-akan kok partai politik tuh harus kita hindari, harus kita jauhi, gitu kan? Mereka itu kan mitra kita, jadi kita, ya itu tadi yang disampaikan, kita harus bisa menjaga kedekatan, kita justru bisa membina hubungan yang baik dengan mereka. Jadi yang seperti itu. Yang penting adil di antara peserta itu, gitu. Dekat-dekat nggak apa-apa. Mereka ini jadi memang kan gitu. Terkait dengan konsep. Kalau kita baca prinsip penyelenggara pemilu universal itu kan ada 7 ya Pak. Salah satunya memang pelayanan services. Nah tapi jangan dipersempit pelayanannya itu seolah-olah hanya kepada kontestan. Karena aktor pemilu itu ada banyak. Pelayanan kepada penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu kita kan unik ya. Besar, permanen sampai kabupaten kota dan juga ada 3 kamar. Lalu kemudian kepada pemilih dan barulah juga ada peserta pemilu. Tapi kalau orientasinya misalnya pelayanan itu seolah-olah harus optimal hanya kepada kontestan, itu kan juga menjadi pertanyaan. Nah, kembali kepada konsep kemandirian, kalau saya memaknai kemandirian itu untuk mampu bertindak, untuk mampu mengambil keputusan, bertindak, berbuat, berperilaku, terbebas dari pengaruh pihak manapun. Jadi betul-betul menjadi penyelenggara pemilu yang mengambil keputusan secara merdeka, bisa dikatakan begitu. Karena pengaruh itu Pak Hadar bukan hanya dari partai politik, pengaruh bisa jadi dari kerabat atau dari lingkungan pergaulan, dari misalnya ormas, betul. Apalagi Indonesia agak unik, karena misalnya salah satu problem besar kita adalah dulu itu bagaimana menghindarkan penyelenggara pemilu dari anasir partisan. Partisan itu partai politik. Tetapi ternyata setelah saya riset ya, anasir partisan itu bukan hanya political parties, tetapi jadi kelompok-kelompok yang kita merasa punya keterikatan, apakah dari sisi pergaulan, organisasi, kekerabatan dan lain sebagainya, itu juga punya potensi untuk mempengaruhi seorang penyelenggara di dalam mengambil keputusan secara mandiri. Tambah semangatnya saya. Artinya sekarang kita sudah diperjelas oleh Mbak Titi, oleh Mbak Endang. Tapi yang sekarang, perkembangan sekarang, ini kan sudah berjalan nih tahapan ya. Saat ini ada tahapan verifikasi partai politik untuk ditetapkan gitu ya. Jadi sudah adalah kegiatan-kegiatan sejak hasil tim seleksi itu dilantik dan mulai bekerja. Jadi bagaimana kemandirian mereka menurut para narasumber ini gitu. Nah, misalnya saja kita ingat sekali dalam menyusun jadwal. Selama ini jadwal itu begitu detail. Iya, betul. Kemudian sekarang teman-teman penyelenggara memilih
jadwal itu seperti yang terbatas Generik saja, lah ya. Gelondongan lah. Kalau istilah anggaran gelondongan. Ya, jadi sehingga harus dibuat lebih detail lagi, itu satu. Kemudian yang kedua, ada masa kampanye. Penyelenggara itu saya ikuti betul ingin sekian panjang masa kampanye ini, dengan hitungan segala macam, sengketa nanti nggak cukup, logistik apalagi dan sebagainya. Tetapi ada pihak DPR juga pemerintah maunya pendek sekali, dan akhirnya yang pendek itulah yang keluar, gitu loh. Nah, ya runtutannya KPU mendesain 120 hari. Ini Terus lebih ketika teman-teman KPU yang sekarang audiensi dengan Bapak Presiden, saya baca di media, Presiden mengusulkan 90 hari. Kemudian di parlemen keluarlah angka 75 hari. Ya, nah, gitu. Ya. Jadi intinya ini hanya beberapa contoh saja. Nanti tolong bantu kalau ada contoh-contoh lain. Apakah ini satu indikasi menurut Mbak narasumber ini sebagai persoalan kemandirian dari penyelenggara pemilu kita? Gimana tuh? Pak Hada, Bu Endang, saya? Yang mana aja? Saya bisa saling isi lah nanti. Bu Endang, silakan. Silakan. Oh iya. Tadi soal mungkin menarik soal menjaga kedekatan ya. Soal menjaga kedekatan itu saya kira tadi satu, jangan dipersempit hanya soal partai politik, tapi juga soal individu-individu atau aktor-aktor lain. Misalnya penyelenggara pemilu memang harus mau dikritik. Karena kalau dia punya kesadaran bahwa kemandirian adalah pondasi penting penyelenggara pemilu, maka kritik itu bagian dari rambu-rambu yang akan memproteksi. Tapi kalau sekali penyelenggara pemilu anti kritik, baperan ibaratnya, wah itu sebenarnya sudah salah satu indikasi kita punya problem serius dengan penyelenggara pemilu kita. Nah, tentu kritik juga proporsional ya Pak ya, jangan hoax juga. Nah, yang kedua menjaga kedekatan. Kedekatan itu ya kalau memang mau konsep itu dikedepankan, dia harus yakin dulu bahwa dia mampu memproteksi dirinya dari pengaruh-pengaruh yang bisa jadi akan meminta sesuatu, mungkin kemudian mengharapkan dia melakukan. Gara-gara sudah begitu dekat, bisa membuat satu suasana yang akhirnya kita sulit menolak. Betul, sulit membedakan antara mana yang profesional penyelenggara, mana yang kemudian karena faktor kedekatan. Apalagi secara manusia kita itu punya ewo pakeweh ibaratnya, atau kesungkanan. Saya ingat statementnya Mbak Titi, tapi nanti dikoreksi ya kalau salah. Jadi gini, salah satu ciri kemandirian itu terlihatnya begini, kalau dia terlalu dekat dengan peserta pemilu atau parlemen gitu ya, biasanya ini ciri-ciri kemandiriannya kurang. Tapi kalau dia jaraknya terlalu jauh atau bisa menjaga jarak dengan parlemen, biasanya ada kemandirian di situ. Itu ada hubungannya. Bisa juga dibilang kurang gaul itu. Ya, termasuk juga tadi kedekatan ya Pak. Misalnya dia harus menghindari rasa ingin bekerja selalu dengan kenyamanan. Misalnya nyaman dengan kelompok-kelompok tertentu saja, maka dia hanya akan dengan kelompok itu saja. Nah, itu akan juga berpengaruh terhadap kemandirian. Karena rasa nyaman itu seolah-olah kan, karena saya nyaman sama Pak Arief, saya tuh maunya Pak Arief saja yang terlibat di dalam suatu proses. Padahal pemilu itu tidak bisa begitu. Pemilu saja prinsipnya one person, one vote, one value. Artinya melibatkan semua, inklusivitas. Jadi memang soal nyaman itu lagi-lagi personal, tetapi inklusif itu sesuatu yang parameternya jelas gitu. Nah itu saya ingin mengawali dari situ Pak. Baru mengawali, mau dijawab. Iya, mau menjawab yang tadi. Nggak sabar. Harusnya nggak sabar. Ini kan kita menekuni pemilu, kita semua bukan 1-2 tahun ya. Kita mengikuti dari Bu Endang penyelenggara pemilu 2007-2012. Pak Arief sudah di Unfrel bersama University Network. Betul, tahun 1998 jangan-jangan Mas Arief. Kita kan bisa membandingkan antara satu periode dengan periode lainnya. Memang soal jadwal ini ada dua pemikiran. Saya pernah juga mendengar salah satu pakar hukum menyatakan, kalau saya jadi KPU, saya mau bikinnya itu general saja. Karena supaya kalau saya merubah-ubah itu tidak jadi persoalan. Nah, tetapi kalau saya aliran yang agak lain, saya aliran yang mengatakan bahwa pemilu demokratis itu kalau disederhanakan adalah predictable procedure and predictable result. Dan sudah jelas dari awal jauh-jauh hari kan begitu. Itu yang namanya kalender elektoral. Kalau kalender elektoral itu kan jelas 1 hari berapa jam, 1 minggu berapa hari,
1 bulan berapa minggu atau berapa hari begitu. Hari kerja atau hari kalender, kan gitu juga kan? Kira-kira Ya, kan? begitu. Okay. Apalagi undang-undang pemilu kita sebenarnya kalau dari kita baca pasal per pasal itu menghendaki suatu prosedur yang terprediksi dengan tepat. Yeah. Yang agak unik salah satu ilustrasi Pak Haidar, saya ditanya caleg, Mbak Titi, kapan sih sebenarnya DCS itu keluar? Yeah. Mengapa dia bertanya begitu? Karena saya harus memastikan bahwa saya tidak berkampanye di luar jadwal. Iya, dan sekarang itu harus menunggu peraturan yang terkait keluar dulu gitu untuk bisa detail kan? Nah, saya jawab, kalau dari sisi jadwal itu hanya ada 2 program utama yang atau agenda ya kalau disebutnya. Kan sekarang itu tahapan dan program, bukan agenda, malah program. Tahapan, program, dan kegiatan. Tidak ada tahapan dan program saja Pak, hanya 2 itu. Sekarang ya. Jadi hanya ada 11 tahapan yang diatur dan itu dimulai 24 April. Kenapa? Dia bilang saya tidak bisa dapat kepastian itu. Saya bilang jangan marah sama saya, karena saya bukan penyelenggara. Nah, jadi dari sana sebenarnya bukan hanya soal kemandirian, tapi juga soal kompleksitas teknis yang dimunculkan. Karena akhirnya semua pihak sulit untuk bergerak secara pasti. Kalau tidak salah, bisa dicek sama host di sebelah ini. KPU itu sudah menyiapkan sebetulnya detail. Iya. Dan sekarang akhirnya diputuskan tidak gitu kan. Dengan PKPU 3 ya. Dan itu menjadikan juga kesulitan bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah juga sebenarnya. Gitu, Jadi mereka juga untuk membuat program kegiatan itu menjadi sangat sulit juga. Jadi artinya tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi, konteks kedekatan proses pelayanan itu semestinya kan diberikan kepada semua orang, termasuk bagaimana kemudian bisa memastikan, itu kan sebagai salah satu contoh tadi dalam konteks kemandirian kan, memastikan bahwa tahapan yang dibuat itu memang betul-betul bisa menjamin artinya kepastian hukum lah gitu ya, kepastian hukum. Nah, jangan karena dalam tanda kutip tadi, karena misalnya pengaruh dari pemerintah, pengaruh dari partai politik gitu kan, hanya untuk atau kepentingan-kepentingan saat dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat, kemudian itu tidak dilakukan secara detail. Orang mengontrolnya juga sangat susah. Jadi sulit ya. Jadi banyak dan itu persoalannya ya, banyak mudaratnya apa istilahnya begitu ya. Dari sebenarnya tradisi kita Pak Hadar, kalau kita lihat jadwal kegiatan pemilu dari pemilu 2004 itu kan berupa masih keputusan ya, kan kita sudah detail. Jadi sudah detail setiap tahapan itu ada programnya dan ada jadwalnya. Lalu dilanjutkan pemilu 2009, pemilu 2014, 2019. Dan pemilih kita sudah dan juga kontestan sudah terbiasa untuk mengkalkulasi tahapan-tahapan itu sejak awal. Jadi prosedurnya kita paham. Nah, tapi kalau sekarang kan kita harus menunggu satu peraturan lagi, menunggu satu peraturan lagi. Dan sering kali peraturan itu harus menunggu DPR karena harus konsultasi. DPR sedang reses. Jadi nanti nunggu lagi ya dan seterusnya gitu. Nah, ini kan terlihat nggak bahwa akhirnya sangat bergantung gitu. Jadi gimana? Kemandirian ini jadi problem sekarang atau bagaimana? Iya, kalau ini kalau kita perhatikan satu dari sisi jadwal pemilu memang terjadi sebuah pendekatan yang berbeda. Nah, yang kedua yang kedua soal masa kampanye. Sulit untuk mengatakan bahwa KPU itu memang betul-betul mampu memproteksi kemandiriannya ketika memutuskan masa kampanye 75 hari. Karena kalau kita lihat dari sisi perjalanannya, ini kita bicara objektif saja ya, karena kan ini tersiar di publik, kita bisa menilai, memperhatikan dan lain sebagainya. Bagaimana perjalanan usulan dulu kalau saya tidak salah 200 sekian hari. Lalu kemudian menjadi 90 hari permintaan pemerintah. KPU sudah mendesain dari 200 ya, itu kan di pemilu 2014 menjadi 120 hari. 120 hari. Dan semua itu ada pertimbangan yang sangat penting kan, kalkulasi yang rasional gitu kan. Tapi akhirnya tadi kan kita melihat bahwa proses kemandirian itu kan dari
contoh kasus ya, contoh kasus dengan penyusunan tahapan, kemudian penyusunan aturan-aturan KPU yang sebenarnya MK sendiri sudah memutuskan bahwa itu tidak sifatnya mengikatkan gitu ya. Konsultasi sama Presiden dan DPR itu sama dengan konsultasi kepada publik sebenarnya wajib juga ya, Bu. Begitu ya, sebenarnya itu. Kemudian kita melihat dari proses penetapan hari kampanye, waktu kampanye itu kemudian kita seakan-akan kok memang KPU tidak mandiri gitu, tidak mandiri. Itu kan dari kasus itu. Mungkin ada juga yang baru-baru ini misalnya terkait dengan proses rekrutmen untuk teman-teman di tingkat provinsi gitu ya, di tingkat provinsi. Yang baru selesai ini Bawaslu. Bukan, yang kemarin ya, yang kemarin yang rencana seleksinya itu kan mau diperpendek gitu. Memang kita kan sebenarnya dulu kan ada usulan ya. Memang sebaiknya misalnya bahwa proses rekrutmen itu dilaksanakan secara serentak. Betul. Itu memang kita berharap sehingga penyelenggara pemilu itu memiliki waktu untuk persiapan yang cukup ya, yang cukup. Nah, waktu yang tepat saya sepakat sebenarnya dengan teman-teman KPU yang lalu Pak Mas Arief gitu ya. Itu bahwa ya semestinya diperpanjang sampai selesai penyelenggaraan pemilu gitu loh. Pemilu dan pilkada gitu kan, sehingga teman-teman yang baru ini nanti dipersiapkan untuk melakukan pemilu berikutnya, gitu ya. Dan itu kalau kita lihat dalam siklus pemilu kan memang seperti itu. Jadi ada masa di mana kemudian mereka mendapatkan pembekalan, mereka mendapatkan penguatan kapasitas itu di awal pada saat. Nah, sekarang kan rencananya kan kemarin saya baca kan diputuskan di tengah tahapan, meskipun mereka bilang bahwa ini adalah tahapan-tahapan yang agak longgar gitu ya. Tetapi itu tetap tidak bisa karena energi bagi teman-teman yang ada di yang ada di KPU provinsi misalnya, ya itu kan menjadi terkuras juga. Ada perhatian untuk proses seleksi. Mereka yang kemudian sudah 2 periode atau baru 1 periode memikirkannya bagaimana dia bisa jadi lagi kan gitu. Nah, saya melihat ini pun hasil dari konsul juga gitu loh. Yang itu kemudian juga menjadi pertanyaan publik. Kalau Bawaslu kan memang sudah serentak kemarin ya, meskipun ada sebagian yang penambahan itu yang belum. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh mungkin yang perlu kita cermati juga. Dan siklus 5 tahunan, kalau itu dilakukan di tengah tahapan sekarang, akan berulang kembali. Akan berulang. Yang menarik, mohon maaf, Mas Arief ini, dia setelah memikirkan itu, membayangkan, jadi nanti akan ada anggota KPU yang memang sudah diberhentikan dipercepat, dapat uang kompensasi, dia ikut seleksi kepilih lagi. Dan itu memang ada yang menyampaikan ke saya, Pak Hadar. Kalau kami senang-senang saja. Karena kenapa? Satu, kami dapat uang kompensasi. Yang kedua, kalau mendaftar, syukur-syukur terpilih kembali. Jadi kan pragmatis ya? Betul. Nah, tapi dari teman-teman tamu kita ini, para narasumber, juga berkesimpulan kurang lebih, kalau mohon maaf ya, saya tangkapnya, koreksi nanti kalau keliru. Jadi keputusan atau maksud KPU untuk mempercepat ini pun juga satu indikasi bahwa kemandirian itu bermasalah ya sekarang ini ya. Tapi boleh nggak satu lagi untuk memastikan aja nih gitu. Misalnya ini kan sedang verifikasi nih sekarang partai politik. Jadi kalau kemudian mau melayani betul-betul kepada partai politik itu, ya pokoknya dibantulah. Ini yang kelihatannya mungkin nggak lolos, terus dibantu lolos itu gimana ya? Itu betul kemandirian bermasalah atau memang ini pelayanan yang ekstra? Itu kejahatan, Pak. Oh, kejahatan justru malah udah. Jadi kalau jelas yang tidak memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat itu kejahatan elektoral loh.
Karena kalau ini ya, Sarah Birch itu kan bilang ada 3 model electoral malpractices. Satu, kecurangan regulasi pemilu, aturan. Yang kedua, manipulation of voters. Dia intimidatif, politik uang, disinformasi. Jadi votersnya dimanipulasi. Yang ketiga itu manipulation of votes. Nah, jangan-jangan saya kalau melihat itu, kemudian kalau itu terjadi, tambah satu lagi, Pak. Apa itu? Kecurangan oleh penyelenggara pemilu. Jadi politicization of electoral organizers atau YMBs. Dan itu berbahaya karena kenapa? Kemurnian suara pemilih itu bukan hanya dari menjaga konversi suara dia dihitung sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tetapi juga memastikan bahwa menjadi peserta pemilu betul adalah yang berhak. Nah, kalau kemudian itu sampai dimanipulasi, memanipulasi peserta pemilu saja berani, berarti memanipulasi suara atau manipulation of votes itu sangat mungkin terjadi ke depannya. Dan itu kejahatan sangat luar biasa itu, Pak. Nah, ini serius sekali. Dan itu tidak mungkin. Mudah-mudahan. Dan ini Pak ditambah tidak mungkin itu sederhana. Pasti terstruktur, sistematis, masif. Karena tidak mungkin terbiarkan 1-2. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Hadar betul terjadi, wah merinding nih Pak kita. Tapi jangan-jangan saya hanya berlebihan aja, berlebihan saja. Itu tetap indikasi gitu. Atau saya cuma Tapi biasanya kalau Pak Hadar kepikiran itu gitu. ada clue-clue tuh, Ada Pak. clue-cluenya ya. Dan berbahaya tadi. Jadi Mbak Endang di awal kan udah bilang, kemandirian bisa mengganggu prinsip-prinsip yang lain. Ketidakadilan misalnya kan begitu ya. Baik, Mas Arief. Banyak yang kita dapatkan ini dari 2 narasumber kita ini. Dan saya ingin mengulik juga peran peran CSO, peran NGO ya. Karena dalam sejarahnya banyak peran mereka tumbuh untuk menjaga atau mendorong kemandirian penyelenggara pemilu. Dalam catatan saya, Pak Dar, setidaknya ada 3 yang pernah terjadi mengganggu kemandirian ini. Pertama dalam pilkada. Itu dulu penyelenggara pemilu disuruh membuat laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Dan Pak Hadar ya. Dan Pak Hadar, saya ingat itu waktu Cetro kemudian mendorong nggak boleh lagi kalau enggak kita disandera sama DPRD. Yang kedua, nah ini berbolak-balik penyelenggara pemilu boleh dan tidak boleh dari anggota partai. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi kan udah putusan pokoknya 81/2011. Nah, harus ada jeda. Yang ketiga, sebetulnya warisan kita pada kemandirian ketika kita melakukan konsultasi gitu loh. Betul. Nah, untuk beberapa hal kan sebetulnya bahkan kami waktu itu mengambil cara udah kita tetapkan dulu, lalu kita minta pandangan konsultasi. Kalau memang harus dirubah ya kita sesuaikan gitu loh. Nah, untuk kesimpulan rapat, salah satu poin kesimpulan rapat yang disampaikan Bu Endang tadi tentang rekrutmen, bagi saya ini juga, saya nggak tahu ini cermin dari kedekatan dan menjaga jarak itu tadi atau bagaimana ya? Iya, momentum kalau kita ingin membenahi penataan kelembagaan penyelenggara pemilu itu saat ini, Pak. Betul. Kita itu punya momennya saat ini. Yang dibutuhkan itu adalah kemauan, kesadaran, itikat baik untuk kebutuhan menempatkan desain penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang profesional sebagai yang utama. Memang sebagai penyelenggara mungkin kita lebih nyaman bekerja dengan orang-orang yang dekat dengan kita atau kemudian kita tahu misalnya mampu berkolaborasi dengan baik dan lain sebagainya. Dan kita yang menentukan. Dan kita yang menentukan, betul. Tetapi kan ketika kita betul-betul mengaku diri kita sebagai pejuang demokrasi, pegiat demokrasi, berkomitmen terhadap demokrasi, maka inilah momentum untuk berkorban itu. Atau bukan istilahnya berkorban, berbuatlah, berkontribusi. Pilihan paling logis untuk menata jadwal rekrutmen penyelenggara, supaya tidak terjadi di dalam fase tahapan, ya saat ini. Bagaimana caranya? Dengan memperpanjang masa jabatan sampai dengan selesai seluruh tahapan pilkada 2024. Paling lama itu akhir 2025. Betul. Momen itu muncul karena apa? Karena ada Perpu Pemilu. Yang unik, kalau saya, kebetulan ini bagian dari penelitian saya, Perpu Pemilu itu sebenarnya anomali. Kan Perpu itu kegentingan yang memaksa, situasi darurat. Kok dibahaskan bersama antara pembentuk undang-undang, pemerintah, dan fraksi-fraksi di DPR, melibatkan para pihak, KPU, yang nggak terlibat itu siapa, Pak? Masyarakat sipil. Masyarakat. Semua aktor-aktor negara ada.
Tapi kemudian masyarakatnya tidak ada. Kalau kita baca sirkulasi Perpu, ada pandangan fraksi ini, pendapat KPU. Tetapi di mana Pak masyarakatnya? Seolah-olah kedaruratannya tidak ada. Iya, tidak ada. Kalau begitu padahal ya sudah. pemilu itu kan pemiliknya rakyat, gitu, ya kan? Dan demokrasi itu kan menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan, tapi rakyat tidak di. Dan kalau memang bisa sempat membahas bersama, kenapa tidak revisi undang-undang pemilu saja? Betul, Itu yang saya tuh. Biasanya Perpu itu kan inisiatifnya lebih ya presiden, pemerintah ya. Dan pasal-pasalnya pun hanya pasal yang memenuhi unsur kepentingan. Makanya saya pikir saya yang salah belajar hukum, atau ini ada peristiwa hukum luar biasa di negara kita yang nomenklaturnya betul-betul saya tidak pahami. Tapi ini sebenarnya presiden buruk, Pak Hadar. Kalau kita ingin bicara pemilu sebagai sebuah tertib hukum ya. Betul. Baik, kita dapat sejumlah contoh lah ya, untuk melihat kemandirian itu sedang bermasalah atau tidak gitu ya, dan kelihatannya memang ada persoalan di sini gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut cari ide-ide jalan keluarnya, Mas Arief, teman-teman narasumber, adakah ya bahwa persoalan-persoalan ini itu akibat dari persoalan dari peraturannya? Jadi, ini memang jadi problem karena memang peraturan kita itu belum cukup. Karena memang seleksi itu misalnya akhirnya di ujungnya juga ditentukan oleh DPR kita gitu, yang memang isu politik atau upaya politik adalah hal yang biasa gitu. Adakah hal yang demikian, Mbak Titi? Jadi sehingga memang ini persoalan legislasi yang perlu kita tata gitu, atau bagaimana? Iya, ini setiap proses pemilu memang rekrutmen itu agak berbeda ya Pak ya. Di era pasca 99 kita mengalami momen di mana kita berbenah yang luar biasa. Maka menghadirkan figur-figur yang agak berbeda dengan sebelumnya, betul-betul non-partisan, mandiri. Dari kampus ya? Dari kampus. Dan pada waktu itu saya sempat membaca tuh, ada komentar, janganlah kita itu di fit proper test sampai kemudian di DPR ya, pernyataan dari yang ikut, ada beberapa berita yang saya telusuri. Ya sudahlah, kalau dikirim ke DPR itu kirim sejumlah yang dibutuhkan saja. Jadi confirmation proses, tanpa kemudian misalnya ada proses menunggu keterpilihan yang mana. Dan lalu itu kan, tapi model itu kan dilanjutkan terus dengan tambahan kemudian ada tim seleksi. Jadi tim seleksi dibentuk dari pemerintah dan itu ada kriteria-kriterianya. Yang tim seleksi yang mandiri. Mandiri, betul. Walaupun kemarin catatan dari Perludem soal unsur pemerintah. Mengapa unsur pemerintah ini? Bukan kita tidak suka atau menolak orangnya, tapi kan kita ingin menegakkan undang-undang. Bahwa unsur pemerintah itu dibatasi 3, begitu. Tapi kan ternyata ada yang terafiliasi dengan unsur pemerintah secara formal. Tapi yang menguap begitu saja. Nah, perdebatan berikutnya adalah soal proses fit proper test di DPR. Nah, proses yang kemarin, ini kita bicara akademik ya, tidak ada kemudian serangan pada personal atau apa. Satu, soal kontroversi nama terpilih sudah rilis lebih dahulu sebelum fit dan proper test. Bagi saya itu sangat mengganggu. Karena mengapa kita ingin proses fit dan proper test itu menjadi instrumen yang digunakan untuk memilih, bukan sekedar formalitas menentukan kesepahaman atau kesepakatan yang sudah ada. Karena itu pertanggungjawabannya kepada publik loh Pak. Kehidupan bernegara, ketatanegaraan kita. Nah, jadi prosesnya sebenarnya idealitasnya itu dibangun dengan adanya tim sel, lalu fit proper test di DPR untuk check and balance begitu ya antara eksekutif dan legislatif. Tapi ternyata Pak Hadar pernah mengalami. Di era Pak Hadar mungkin dan Pak Arief ya, periode pertama Pak Arief, itu sesuatu yang bisa dikatakan ya unik begitu, karena melahirkan yang bisa disebut bahwa salah satu KPU yang baik begitu. Nah, Bu Endang juga kan pernah merasakan proses rekrutmen tersebut. Jadi, tetapi harus diakui dalam proses di DPR itu berlangsung, saya mengetahui dan melihat ada komunikasi-komunikasi politik itu begitu. Karena bahkan ada yang menyatakan ini sesuatu yang wajar karena ini adalah
proses politik. Saya berpikir proses politik, tapi ketika dia kemudian dilekatkan dengan kita mencari penyelenggara yang mandiri, apakah kita bisa betul meyakinkan proses politik itu di ruang-ruang yang transparan, di ruang-ruang yang akuntabel, di ruang-ruang yang kemudian tidak ada transaksi-transaksi begitu. Nah, di situ memang melahirkan gagasan misalnya apakah proses di DPR itu harus berupa seperti sekarang ataukah seperti confirmation proses begitu ya, dan ataukah misalnya proses timsel yang kalau saya soal CAT itu agak kurang setuju tuh Pak Hadar. Saya mau konfirmasi itu, sebenarnya perdebatan kita kan seolah-olah ini proses akhirnya aja yang nggak baik gitu ya. Saya mau tanya sama Bu Endang, jangan-jangan proses awalnya juga nggak baik gitu loh. Tapi ini boleh dijawab boleh nggak ya? Gitu loh. Jangan-jangan sejak di timsel itu kepentingan politik itu jangan-jangan sudah menggema juga di situ ya. Iya. Kalau ini bukan jangan dijawab, saya ingin dijawab sebetulnya. Iya boleh. Ya sebenarnya kan begini ya, kita kalau mau dibilang bahwa ada bukan intervensi ya, ada misalnya semacam titipan secara pribadi dengan saya itu tidak ada. Ya, secara pribadi betul. Saya tidak ada titipan dari partai politik manapun, kemudian yang menginginkan si A, si B untuk menjadi calon. Ya. Kemudian proses ini memang agak, menurut saya pengalaman saya yang agak memilukan gitu ya, memilukan dalam arti begini. Ketika kemudian teman-teman menghendaki CAT itu bisa terbuka, ternyata itu kemudian tidak bisa terbuka, ya tidak bisa terbuka karena memang ada proses yang harus dilakukan modern test dan seterusnya gitu ya. Itu yang menjadikan judulnya bagus, modern test. Ya misalnya seperti itu. Tetapi di dalam proses-proses tahapan ketika kemudian kita rapat itu semuanya didasarkan pada hasil yang ada gitu. Nah soal hasil yang ada itu tadi apakah terbuka atau tidak tadi ya, ya itu yang memang peserta pada waktu itu kan memang tidak bisa melihat. Terus keseluruhan itu juga kemudian ditampilkan aja memang keseluruhan dari timsel itu. Walaupun publik tidak bisa melihat atau bahkan peserta sendiri pun tidak bisa melihat. Di tingkat timsel juga. Kalau untuk CAT ya kita melihatnya itu sudah ada hasil gitu. Jadi yang melihat memahami adalah yang memproses. Gitu, atau mungkin bagian dari timsel yang mengurusnya ya, kira-kira begitu ya. Padahal Bu Endang ini kan punya pengalaman jadi tim seleksi KPU provinsi. Yang Iya. CAT-nya itu begitu diklik langsung semua orang bisa lihat gitu loh. Jadi memang kelihatannya ada proses yang perlu dibenahi ya di sini. Nah, makanya tadi kan pertanyaan Pak Hadar, apakah ada ketentuan di dalam di dalam regulasi, ya kan, dalam undang-undang, ya bisa jadi ada. Jadi kan dari hulunya ketika proses seleksi itu saya kira memang bagaimana kita bisa melakukan semacam kayak timsel itu kemudian benar-benar bisa dipastikan bekerja secara independen, ya. Kita ingat pada pemilu 2009 ya, pemilu 2007 zaman saya, itu dulu timsel itu juga mewakili beberapa unsur gitu loh. Ya kan, ada unsur dari DPRD, ada unsur dari pemerintah, begitu kan? Dari untuk pemerintah untuk provinsi ya. Tapi itu bisa kita hilangkan. Artinya kan itu kemudian, nah itu memang menjadikan sarana bagi masuknya kepentingan-kepentingan dari tadi para calon peserta pemilu ataupun pemerintah kan begitu. Nah, mungkin bisa jadi
kita perlu mencari model Pak Hadar di dalam undang-undang itu. Model seperti apa sih kira-kira seleksi itu? Kalau persyaratan kan sudah ada ketentuan dari MK juga, sudah dibatasi dan itu cukup bagus kan? Artinya jangan partisan, malah sekarang itu lebih lebar kan Mbak. Sekarang itu sebenarnya aturannya sudah cukup bagus, lebih lebar sampai kepada ormasnya, ya kan, nggak boleh kan seperti itu, dibatasi juga. Cuman kemudian tahapan-tahapan yang ada itu memang perlu ada ketentuan yang lebih detail supaya Timsel itu juga menjadi lebih bisa bertanggung jawab gitu ya. Kan ini Timsel itu kemarin misalnya dalam surat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 misalnya disampaikan bahwa Timsel itu harus memberikan laporan kepada DPR dalam setiap tahapan gitu ya. Ya itu kemudian kalau Timselnya kebetulan kami Timselnya itu kan ada yang saklek dengan hukum gitu ya. Kita pokoknya nih harus laporan setiap tahapan gitu. Nah, proses laporan itu kan juga bisa menjadi sarana gitu ya bagi masuknya kepentingan-kepentingan itu gitu. Maka itu kan mungkin regulasi yang perlu dirubah. Dibenahi. Kemudian juga misalnya regulasi-regulasi terkait dengan etik ya. Etik itu kan cuman sangat sedikit, cuman berapa pasal di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 gitu ya. Semuanya itu diserahkan sepenuhnya kepada DKPP. Gitu ya. Aturannya apanya itu diserahkan pada DKPP. Sehingga menurut saya kalau memang mau ya lebih didetailkan misalnya begini, ketika ada sanksi. Sanksi itu kan bisa 3, bisa apa? Untuk menjaga yang pengawasan dari dari jabatan yang lebih tinggi misalnya ya, itu maka kemudian sanksi itu juga harus ibaratnya kalau kita melihat di dalam institusi-institusi lain ya, ini supaya melihat bahwa proses pembinaan itu dilakukan begitu, maka sanksi itu juga mungkin satu tingkat di atasnya atau seperti apa itu harus ada gitu. Jadi seperti itu. Ya, itu saya kira juga perlu menjadi perhatian karena di dalam Undang-Undang 7 2017 itu memang aturan tentang penegakan etik itu sangat sedikit. Kalau nggak salah cuman 4 atau 5 pasal gitu dan itu hanya menentukan tentang itu. Diserahkan kepada DKPP begitu kan. Nah, seperti itu. Misalnya pengaturan tentang gini Pak Hadar. Seandainya nih ada saya sebagai KPU provinsi atau KPU kabupaten kota melihat KPU RI atau KPU kabupaten melihat KPU provinsi melakukan hal yang tidak benar, itu kan kita nggak mungkin gitu loh bisa melaporkannya gitu. Ini contoh. Kenapa nggak mungkin? Iya, keberanian, ketakutan itu bisa. Makanya kemudian harus ada ranah di situ, ada perlindungan atau seperti apa. Nah ini kan tapi misalnya seperti itu. Ini menarik ya yang disampaikan Bu Endang ya. Di undang-undang itu mengatakan penyelenggara pemilu. Itu kan ada 3. KPU, Bawaslu dan DKPP. Undang-undangnya mengatakan bahwa penyelenggara pemilu artinya 3-tiganya ya. Itu bersifat nasional tetap dan mandiri. Artinya DKPP-nya juga harus mandiri gitu. Nah, kalau proses seleksi KPU dan Bawaslu ada Timsel, lalu sampailah ke parlemen. Kalau ini kan bahkan tidak ada Timsel, udah ada dari pemerintah, DPR, ada dari DPR. Ini gimana? Jangan-jangan yang malah yang nggak mandiri, yang diperintahkan untuk menegakkan kemandirian gitu loh. DKPP-nya. DKPP-nya gitu. Oke, ya itu menjadi pertanyaan juga boleh buat kita. Tapi kembali dulu seleksi tadi atau peraturan yang perlu diperbaiki karena tadi ada istilah konfirmasi atau apa. Kalau saya pertama, saya banyak ngobrol dengan orang-orang yang terlibat dengan proses menemukan konsep seleksi seperti sekarang. Kalau menurut saya mencari anggota KPU itu kan mencari seorang demokrat, bukan berarti aktivis partai ya Pak tapi
memang komitmen demokrasinya itu paripurna. Karena dia berhadapan dengan aktor politik nasional, orang yang akan menjadi presiden, anggota DPR. Tapi kalau mencari orang yang sekedar melamar pekerjaan, eksistensialisme, kita akan kemudian ya menuju kekacauan. Oleh karena itu saya mulai melihat proses, sebenarnya CAT itu pertama dari sisi pendaftar, bukan banyak-banyakan yang mendaftar sebagai indikator. Tetapi sedikit pun yang mendaftar, kalau memang orang yang memenuhi komitmen yang tadi kita harapkan, itu sudah bagus. Itu yang pertama. Yang cukup perlu dikoreksi dari seleksi yang kemarin Bu Endang, CV itu tidak dinilai. Jadi sepanjang memenuhi persyaratan minimal undang-undang, maka semua diikutkan di dalam tes CAT. Saya terus terang, karena saya membayangkan anggota KPU sebagai pencapaian puncak seorang praktisi kepemiluan misalnya, walaupun bukan berarti anggota CSO baru mencapai karir puncak kalau jadi penyelenggara pemilu, nggak juga ya Pak. Itu adalah, kok di tes CAT itu rasanya kok seperti gimana gitu ya melihatnya ya Pak ya, mengisi dan lain sebagainya. Menurut saya ketimbang seperti itu, lebih baik kita memberi bobot kepada riwayat hidup, pengalaman, kiprah seseorang di kepemiluan, atau mereka disuruh membuat makalah, walaupun makalah bisa dibuatkan orang lain, tapi ketika diuji misalnya, atau kemudian dengan rekam jejak, itu kan bisa bernilai. Jadi bukan soal, wah sekian ratus mendaftar, ikut CAT, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya perlu direkonstruksi supaya kita tidak menciptakan aroma pencari kerja atau proses seleksi yang menyerupai pencari kerja. Misalnya tetapkan saja persyaratan kiprah kepemiluan sekian tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi itu berkiprah di bidang hukum selama 15 tahun minimal. Dan kita sebetulnya sudah dalam kondisi masyarakat di mana orang yang berkiprah di pemilu itu sudah cukup banyak. Betul, Pak. Bukan situasi yang ini puluhan tahun yang lalu di mana sulit mencarinya gitu. Sehingga harus ada tes. Betul, Pak. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang mungkin bisa jadi enggan mendaftar, tetapi orang yang punya kapasitas. Ya ciptakan mekanisme pengusulan oleh terbuka saja, apakah kampus, kelompok masyarakat, ormas, biar kita sama-sama terbuka begitu ya, gitu, bahwa ada orang-orang yang dinominasikan. Nah, proses itu diteliti dengan melihat CV, pendidikan, pengalaman, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal di DPR. Proses yang kemarin perlu kita cermati, tidak ada voting terbuka anggota DPR. Ini agak berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Yang ada adalah pilihan habis fraksi. Itu udah dan itu katanya suaranya berdasarkan jumlah kursinya, walaupun mengakunya sebagai satu voting katanya gitu ya. Akhirnya malam itu kesimpulan inilah hasilnya gitu. Kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Saya pernah mendengar ketika pemilihan KPU periode Pak Arief, ada salah satu anggota DPR perempuan mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa berbuat banyak kepada salah satu aktivis perempuan yang ikut, yang hanya memperoleh satu kursi. Itu pun saya alihkan suara saya yang diminta untuk diberikan pada si A kepada si Mbak. Karena komitmen dia menghormati aktivisme si aktivis demokrasi ini yang perempuan. Jadi individu itu masih berdaya ketika dia membuat keputusan hendak memilih siapa di proses di DPR. Tapi kan kemarin itu tidak tersedia. Padahal sebagai anggota DPR kan kita ingin melihat bagaimana penilaian dia atas proses fit and proper. Tapi kalau semua diseragamkan atas dasar pilihan fraksi, itu kan mengingkari proses. Jadi kalau mau, ya voting terbuka, siapa pilih siapa, ataupun terbuka kan bisa dengan memasukkan surat ini ya Pak ya ke dalam kotak, sehingga kita tahu Pak Arief dapat berapa, Pak Hadar dapat berapa, siapa PAW pertama, siapa PAW kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kemarin itu, kalau tidak salah ya, untuk PAW-nya pun ada proses pemilihan lagi yang tertutup itu di dalam katanya. Jadi polanya berubah sekali ya. Jadi kelihatannya memang bukan perhatian, kepentingan politik semakin sangat besar ya, semakin kental. Ya, sulit kita nafikan ya, Bu. Saya itu kadang berpikir begini, semestinya kita itu kan udah melampaui tahap konsolidasi demokrasi ya. Kita udah melalui pemilu 99, 2004, 2014, 2019. Harapan kita kan tentu jauh melampaui apa yang sudah tercapai pada masa-masa yang lalu. Kita tentu tidak berharap bahwa saya melihat misalnya kalau saya selalu berpikir dan menilai
penyelenggara pemilu 2007 itu jauh lebih baik, lebih baik 2014. Artinya 2014 lebih baik daripada 2007. Dan sedemikian rupa kita tuh harapannya kan naik ke atas gitu terus, ya. Nah, kita nggak berharap sih gitu, mudah-mudahan gitu ya, bahwa justru akan terjadi distorsi kemudian lebih kemunduran begitu. Nah ini yang perlu kita jaga bersama gitu. Nah penjagaan bersama ini menjadi penting ya Mas Arif. Kita perlu tanya, sebetulnya yang ditugaskan oleh undang-undang kita yang ngejaga itu adalah DKPP, kan begitu ya. Salah satunya ya, atau paling tidak memproses dan memutus ya kalau ada pengaduan pelanggaran kode etik ya, yang di dalamnya itu mungkin persoalan kemandirian gitu kan DKPP. Nah menurut catatan Mbak narasumber, bagaimana peran DKPP kita ini sekarang untuk menjaga kemandirian ini, menegakkan kemandirian ini? Ya. Mbak Endang pernah di DKPP nggak ya? Enggak. Unsur pernah KPU? TPD Ya, pernah. Ya persoalan dulu. Kalau dulu TPD masih namanya TPD, Dewan Kehormatan DKKPU pernah jadi Dewan Kehormatan KPU waktu masih ad hoc dengan itu. Tapi gini ya, DKPP saat ini itu kan satu, mereka melakukan pekerjaan ketika ada laporan untuk proses penindakan. Ya. Jadi pasif lebih pasif, menunggu ya. Lebih pasif. Misalnya nih, sekarang nih ada diskusi semacam ini, kemudian ada indikasi-indikasi yang Mas Hadar sampaikan, kemudian Mas Arif sampaikan, kan DKPP tidak bisa bertindak lebih jauh, berinisiatif ya itu kan menjadi itu. Kemudian yang kedua, memang kalau kita lihat upaya-upaya pencegahan ya itu harus banyak dilakukan oleh DKPP. Tetap dengan mengingatkan, dengan memberikan masukan ya itu bisa dilakukan sebenarnya. Ya bisa dilakukan. Misalnya kemudian saya melihat di situ. Kemudian di satu sisi kemarin juga kita sampaikan misalnya DKPP itu tidak perlu meluas putusan-putusannya itu, kemudian hal-hal yang semestinya bukan dalam rangka penegakan etik gitu, etik penyelenggara, tetapi kemudian justru malah menjadi urusan. Nah, jadi ada keramaian tersendiri. Ada keramaian tersendiri itu. Ya itu. Mungkin Mbak Titi bisa menambahkan ya. Kalau dari sisi kelembagaan kita ini kan nggak ada duanya ya Pak ya. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? KPU, Bawaslu, DKPP, the one and only in the world. Jadi mungkin udah waktunya juga kita menciutkan lagi nih. Sebagai sebuah siklus refleksi ya, mencari yang cocok, kenapa tidak? Betul. Ombudsman ada, Komisi Informasi ada, penyiaran ada, apa yang nggak ada gitu ya? Karena kecenderungan kita adalah, saya amati nih Pak, perkembangan lembaga-lembaga negara independen post reform. Pertama, kita berusaha mengadopsi lembaga-lembaga independen di negara lain yang dianggap berkontribusi besar pada demokrasi. Satu, itu yang kedua, ada kecenderungan lembaga-lembaga independen ini merasa kurang powerful. Sehingga dia terus ini menguatkan lembaganya. Pergi ke Mahkamah Konstitusi salah satunya gitu ya. Karena dianggap bahwa dia kurang powerful dengan kewenangan yang ada. Atau yang ketiga, semua minta dimasukkan dalam konstitusi gitu. Nah, tetapi kan sebenarnya tidak melulu harus begitu. Satu, soal DKPP bukan bukan fungsi mengikuti orang, tetapi orang mengikuti fungsi sistem yang dibangun di suatu lembaga. Nah, menurut saya kalaupun boleh memberikan saran, DKPP itu harusnya fokusnya pada elemen integritas saja. Profesionalitas, karena lembaga KPU Bawaslu kita ini nasional tetap mandiri, dia kan punya hierarkis. Profesionalitas itu ditegakkan internal. Kalau orang salah catat, ya dikoreksi dong. Kalau sudah dikoreksi, dilakukan pembinaan. Tidak perlu misalnya lagi diproses ke DKPP karena internalnya bekerja. Tapi kalau sudah soal integritas, kejujuran, keadilan, kemandirian, wah itu tidak ada ampun itu. Itu harus DKPP. Dan itu pun KPU, Bawaslu harus mau mengkoreksi jajarannya misalnya.
Nah, supaya kenapa Pak? Karena profesionalitas itu sangat tipis sekali dengan administratif. Betul. Jadi kalau orang salah catat tanpa intensi berbuat kesalahan, bisa jadi karena pemilu yang rumit, kompleks, dia kemudian melakukan kesalahan. Betul. Menurut saya itu bisa dikoreksi dengan tindakan korektif. Betul. Dan lalu pembinaan oleh jajaran Di hierarkisnya. atasnya, Nah, mungkin seperti itu yang perlu kita makin sinergikan dari penyelenggara pemilu kita ini, supaya karena putusan mahkamah selalu menyatakan 3 lembaga ini tidak ada yang lebih superior daripada yang lainnya. Betul. DKPP bukan peradilan, Bawaslu bukan peradilan. Mereka satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu turunan dari pasal 22E ayat 5. Untuk menjaga integritas pemilu. Pemilu yang luber, jurdil, demokratis. Sekarang penyelenggara kita itu di daerah masih takut nggak sama DKPP? Dulu kayaknya takut banget gitu loh sama DKPP. Kan yang pernah di DKPP kan nih. Kalau sama saya sudah saya kompori, nggak boleh takut sama siapapun. Takut sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kamu takut kalau kamu tidak bekerja benar. Nah itu baru boleh takut. Itu. Tapi kan kita berharap sebetulnya supaya ini efektif kan, lembaga ini dibangun kira-kira begitu. Nah, tadi kan undang-undang memberi authority gitu ya kepada DKPP sebagai bagian dari yang menegakkan atau menjaga kemandirian. Ada nggak peran-peran dari pihak lain? Bagaimana mereka berperan dan seberapa kuat peran mereka gitu loh ya? Untuk menjaga kemandirian. Untuk menjaga kemandirian. Saya pikir kan semua pihak harus berperan nih. Parlemen juga harus berperan dong. Pemerintah juga harus berperan. Publik melalui teman-teman CSO juga harus berperan gitu loh. Apalagi secara internal ya. KPU RI ke KPU provinsi dan kabupaten kota, Bawaslu demikian juga, DKPP juga. Jadi bagaimana dan siapa sih yang sebenarnya punya power paling kuat untuk bisa ikut berperan serta menjaga kemandirian ini? Pemerintah bagaimana perannya? Parlemen harus bagaimana gitu. Iya, kalau dilihat dari praktik global kan tadi model penyelenggara pemilu itu sejauh mana intervensi pemerintah ya Pak ya. Itu mau tidak mau itu menjadi penting. Karena apalagi di pemilu kita anggaran masih bersumber dari negara yang disalurkan melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Jadi sangat mungkin kemudian itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang kedua, dan ini pernah terjadi loh. Iya. Waktu saya dan Pak Ada menjelang momentum Pilkada 2015. Betul. Anggarannya itu bukan hanya nggak dikasih, dibahas saja terlambat lah. Bukan tidak dibahas. Jadi saya waktu itu mewakili teman-teman mimpin karena Pak almarhum Husni sedang ke belakang atau apa gitu. Kalau gitu nggak usah kita teruskan pembahasan anggarannya. Terus saya jawab, oh enggak apa-apa Pak. Kalau tidak mau diteruskan, ya tidak apa-apa gitu. Karena saya yakin bahwa pembiayaan pemilu itu harus dibiayai oleh negara gitu. Jadi kalau salahnya siapa kalau kira-kira gitu. Saya ingat cerita itu ya. Teruskan Mbak. Iya, semua pihak benar seperti Pak Arief tadi punya kontribusi. Tapi saya percaya sebenarnya masyarakat yang well informed, yang kritis, itu menjadi penjaga terbesar dari proses demokrasi kita. Caranya gimana? Untuk ini, kasus kemandirian ini misalnya? Iya, pertama memang ya semakin salah satu tantangan terbesar adalah di masyarakat sipil adalah mereka mungkin juga akan terikut di dalam dinamika yang ada gitu. Pakeweh, kesungkanan, keberanian itu akan terdampak. Tapi kalau bukan masyarakat sipil, lalu kita akan mengandalkan siapa lagi begitu. Betul, Jadi memang itu menjadi ujian terbesar dari masyarakat sipil. Tentu koreksi itu bisa dilakukan kalau pendekatan keadilan pemilu, satu ada korektif, satu ada punitif kan Pak. Korektif bisa dilakukan dengan mengingatkan, lalu kemudian membangun dialog, dan seterusnya. Kalau punitif, ya memang kalau sudah hal itu dilakukan tiada ampun, mau tidak mau ya. Contoh, saya sangat salut dengan banyak orang yang berani mengambil risiko melaporkan perkara-perkara yang bisa jadi itu akan berdampak pada diri mereka. Dirinya, keluarganya mungkin. Dan itu yang kemudian juga bukan sesuatu yang mudah yang gampang kita bicarakan karena kehidupan itu bukan sesuatu yang berdiri di ruang hampa begitu. Nah, membangun komunitas yang saling mendukung, menguatkan ekosistem yang konstruktif, menjaga asal masyarakat sipil dan publik ini jadi penting gitu Pak. Media massa yang bebas itu menurut saya sangat membantu karena ternyata
banyak peristiwa besar itu dibantu oleh media sebagai garda terdepan untuk memproteksi civic space atau ruang-ruang masyarakat sipil gitu. Yeah. So jadi memang kalau kita dihadapkan situasi, waduh ini kelihatannya kok ada persoalan dengan kemandirian susah, gitu ya. Tapi bisa juga Pak dengan cara-cara tadi kan kalau Mbak Titi kan menyampaikan kritik ya betul, kan kemudian dialog gitu kan melaporkan tadi kan punitif itu kan udah tapi mungkin Mbak Titi akan yang terdekat tapi kan akan menemui mungkin untuk bicara dari hati ke hati untuk ini kok ada gini tapi kalau zaman media sosial sekarang itu sebenarnya mudah Pak gitu posting aja bagaimana kemudian diposting kemudian masyarakat itu berani untuk memviralkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Itu masa sekarang masih dimungkinkan meskipun tapi karena sisi undang-undang ITE makanya aku tadi baru ngomong itu meskipun itu kemudian kita harus melakukan hati-hati ketika kemudian kena undang-undang ITE gitu. Tapi proses-proses kritik yang konstruktif gitu karena kan persoalannya gini Mbak Titi, kita melakukan kritik dengan baik, dialog nggak pernah dibuka dialognya gimana, kan gitu kan? Harus kita mencari cara atau berarti gitu. Maka cara-cara itu kita bisa misalnya tadi Mbak Titi menyampaikan mengajak media, media massa bisa. Kemudian kita melakukan dengan media sosial. Tentu kita tidak akan perlu takut ketika kita memiliki data-data yang konkret, data-data yang memang bisa disampaikan. Memang ini yang menjadi masalah undang-undang ITE itu ITE itu yang kemudian juga ini bisa lah saya kira dilakukan meskipun ya tadi kita meskipunnya ini apa ini meskipunnya Mbak? ya kekhawatiran itu kan selalu ada gitu kan tadi yang Mbak Titi sampaikan dengan keberanian itu gitu karena ada hambatan-hambatan juga. Gimana Mas? Ini sepertinya harus ada seri kedua kayaknya. Ini menarik sekali nih. Kita banyak dapat insight, banyak dapat catatan, tapi memang harus ada lanjutannya kelihatannya karena kita waktunya terbatas Kita acarakan lagi buat dua narasumber luar biasa kita. Salah. Gitu ya. Masih banyak narasumber lain yang lebih seru kayaknya. Saya pikir ada beberapa catatannya Pak Dar regulasinya, kemudian mekanismenya, kemudian orangnya, termasuk peran serta banyak pihak. Saya pikir mungkin ada pertanyaan yang masih perlu disampaikan oleh Pak Dar. Kalau saya cukup teman di studio di mana ini ruang Zoom, ada enggak yang pertanyaan dikirimkan? Mas Vito, saya enggak ada. Baik, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya berikan kesempatan kepada Bu Endang dan Mbak Titi. Hal paling penting apa yang perlu disampaikan untuk menjaga kemandirian penyelenggara pemilu 2024? Saya persilahkan Bu Endang dulu deh. Saya kira tadi hal penting apa ya? Hal penting apa yang harus dilakukan untuk menjaga? Saya kira bagi teman-teman KPU, Bawaslu, DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka itu. Jadi kita menjaga jarak dengan peserta itu bukan berarti bahwa kita tidak mau melayani dengan baik gitu ya. Dan justru teman-teman penyelenggara itu harus percaya bahwa ketika mereka melakukan proses kemandirian itu akan didukung oleh banyak pihak. Dan yang kedua, saya juga ingin bahwa partai politik juga jangan mengajak hal-hal yang gitu ya dalam rangka, kan kita itu kalau keinginan berkuasa itu kan selalu ada, kemudian seringkali Pak Hadar kalau dalam mata kuliah Pak Hadar dulu itu kan menggunakan segala cara begitu termasuk melalui pendekatan dengan penyelenggara pemilu, mengajak suatu hal yang tidak baik gitu ya. Kita harus punya juga keinginan dari pemerintah maupun dari partai, dari DPR
itu bagaimana kita menjaga marwah pemilu ya melalui kemandirian penyelenggara pemilu, sehingga penyelenggara pemilu itu akan dipercaya. Kepercayaan terhadap pemilu itu, kepercayaan terhadap pemilu dan hasil-hasilnya itu juga akan menentukan terhadap kepercayaan terhadap pemerintah sendiri maupun kepercayaan terhadap DPR dan partai-partai politik gitu. Maka komitmen ini harus dimiliki bersama. Dan penyelenggara pemilu harus punya mental yang kuat, pejuang demokrasi tadi yang dinamakan, kemudian tidak mudah goyah, tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun, tidak hanya partai politik saya kira, termasuk misalnya kalau sekarang pemerintah, oligarki ataupun siapapun, pengusaha dan seterusnya, yang penting adalah kita menjaga komitmen kemandirian, menjaga undang-undang itu bisa tegak gitu aja. Baik, menarik. Mbak Titi, silakan. Ya. Kalau saya ingat peristiwa yang dialami oleh Pak Hadar ya. Oh, saya yang mana nih? Banyak sekali peristiwa yang saya ya, alami. di salah satu restoran lah ya. Oh, iya. Perjumpaan singkat, tidak sengaja, betul. tapi bisa diputar sedemikian rupa seolah-olah ada intensi politik, padahal tidak ya. Meskipun proses di DKPP kemudian mengokohkan bahwa memang tidak ada anasir-anasir partisan, apalagi kemudian kepentingan-kepentingan yang terlibat di sana. Itu saja tidak sengaja. Nah, artinya apa? Persepsi itu sulit dikendalikan. Karena sebagai penyelenggara pemilu dia berada di tengah pusaran kepentingan yang begitu besar dan kontestasi yang sangat kompetitif, maka akan lebih baik kalau ada kemampuan untuk menghindari potensi yang bisa menimbulkan persepsi. Betul. Sejak itu saya tidak pernah mau lagi ke tempat umum, ke restoran sendiri seperti itu. Gitu. Saya tahan diri gitu. Kalau ngopi-ngopi Pak? Oh iya. Setelah selesai saya ngopinya banyak. Gitu, ya. Tapi sebagai penyelenggara. Nah, artinya kemandirian itu sangat dekat dengan persepsi. Betul. Jadi kita mengupayakan optimal pun kadang-kadang persepsi itu terbawa karena terpengaruh intensi kompetisi yang kompetitif. Nah, penyelenggara mau tidak mau dia harus bekerja keras untuk memastikan segala intensi persepsi yang bisa mengarahkan kepada anasir ketidakmandirian itu bisa dia hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, kredibilitas pemilu itu bukan hanya untuk di dalam negeri, Pak, domestik, tetapi juga nama baik kita dalam pergaulan internasional. Karena kalau kredibilitas pemilunya bagus, itu kan akan melahirkan kepercayaan bahwa suatu negara mampu dikelola dengan baik sehingga ada optimisme soal misalnya kerjasama ekonomi, kerjasama antar negara dan seterusnya. Jadi dampaknya bukan hanya di internal, kita perlu juga berpikir dalam skala luas soal bagaimana kredibilitas negara kita. Nah, menjadi penyelenggara pemilu itu sebuah profesi mulia. Bagaimana kemudian dia menjadi duta atau ambasador nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai kita berbusa-busa bicara nilai-nilai integritas, tapi kemudian perilaku yang senyatanya dipraktikkan tidak mencerminkan itu. Makanya saya ingin mengutip Buya Syafi'i ketika bicara soal integritas. Tidak pernah pecah kongsi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan itu yang saya kira diperlukan dari penyelenggara pemilu kita yang sudah punya rambu-rambu yang sangat ketat. Konsistensi antara pikiran, perkataan dan perbuatan untuk merefleksikan nilai-nilai berdemokrasi, aturan main yang sudah digariskan oleh konstitusi, regulasi, kode etik, dan yang terpenting adalah tadi, ini akan menjadi legacy peninggalan nama baik yang diwariskan selamanya untuk Indonesia dan juga demokrasi kita. Baik. Terima kasih Mbak Titi, Mbak Hadar. Berarti saatnya sudah tiba. Betul. Untuk mengakhiri diskusi sesi ini. Persepsi kadang-kadang jauh lebih penting daripada realitanya. Tribuners, teman Netgrid dan warga pemilih, kemandirian bukan hanya penting, tapi dia juga sebuah keharusan. Kemandirian hanya bisa diwujudkan jika semua pihak memberikan dukungan, pelibatan partisipasi publik, dan adanya keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan kemandirian bisa
ada dan tegak berdiri. Tanpa kemandirian, penyelenggaraan pemilu akan kehilangan jati dirinya yang free and fair, luber dan jurdil. Karenanya, kemandirian merupakan elemen penting untuk mewujudkan election integrity. Terima kasih, salam untuk semuanya.